Misalnya, nah ini ada kejadian ini. Di satu daerah, di tengah hutan belantara, mungkin pedalaman Antartika, yang sampai sekarang jadi misteri Antartika ada di mana gitu ya. Masuk di pedalaman pegunungan es misalnya, ada satu orang nggak pernah ketemu manusia, nggak pernah ketemu manusia, kumpulnya sama penguin, ya kumpulnya sama beruang es, nggak pernah ketemu manusia. Kemudian bisakah dia ma'rifah dengan Allah Ta'ala? Kok diam semua, kenapa nih? Fitrahnya manusia itu sudah mengerti, yang menciptakan semuanya adalah yang maha kuasa. Maka dibekali ruh untuk berpikir, nanti dengan melihat langit, dengan melihat bintang-bintang, dengan melihat rembulan, dengan melihat ciptaan Allah, nanti lambat laun dia mengerti semua ini ada yang menciptakan. Semua ada yang menciptakan. Ini ada Tuhan yang menciptakan. Itulah ma'rifah, bukan dengan ayat, bukan dengan hadis, bukan dengan Rasul, tetapi dengan menggunakan akal fikirnya. Nah, digabunglah ini. Makanya kalau orang hilang akal, dia tidak kena sanksi apapun dalam syariat. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan akalnya untuk berpikir tentang siapa yang menciptakan segala-galanya. Sampai di sini jelas? Saya sengaja ini segera selesai, terus kita akan beralih ke dalam pembicaraan yang lebih menyenangkan. Saya nggak pengen ada lagi yang nanya-nanya sama saya, Bib, ma'rifat itu apa? Iya, Bib, bagaimana kita bermakrifat? Ruh itu seperti apa? Ruh itu seperti apa? Jawaban saya sederhana. Mau tahu wujud ruh seperti apa? Iya, tunggu malaikat nanti datengin kamu. Ya, jangan segera, tunggu saja, sabar. Nanti malaikat Israel datengin kamu, nyabut nyawamu, udah nanti kamu akan ketemu ruh, ketemu dengan ruh. Kalau udah lihat ruh itu seperti apa, tolong jangan beritahu saya. Please, jangan. Nah, nanti datengin saya, Beb, pengen tahu ruh juga enggak gitu. Ikut saya yuk ya. Repot itu. Itu repot. Enggak usah bahas ruh. Enggak usah bahas ruh, tapi bahas bagaimana kita menjadi manusia yang ruhnya itu tidak dikuasai jasmani, tapi ruhnya menguasai jasmani. Bagaimana tinggal di dunia tidak dikuasai dunia, tapi bisa menguasai dunia. Karena ruh ini cerdasnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Ma'rifat tadi itu berarti bagaimana? Mengenal Allah Ta'ala. Dari mana kita mengenal Allah? Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, berarti mengenal Allah lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad SAW. Karena itu para ulama, ijma' ulama, yang paling tinggi ma'rifatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ijma' ulama, kalau pengen makrifat kita nambah, harus nambah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nambah kenal dengan Rasulullah SAW. Kalau kenal Rasulullah SAW, kenal cara makannya, kenal cara tidurnya, kenal cara berjalannya, kenal cara berbicaranya, kenal cara berdagangnya, kenal seluruh aktivitas Nabi Muhammad SAW, kita praktekkan, kita contoh, nanti kita akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Disitulah akan membuahkan yakin, membuahkan al-yakin. Ini yang akan saya bahas, insya Allah dalam waktu kurang lebih, bentar lagi azan ya 10 menit lah maksimal. Isyaknya kan 19.11 tuh, kurang 3 menit lagi, kurang 2 menit ya tambah 5 menit lagi boleh? Boleh, nggak terasa ya, udah habis waktunya. Udah paham rahasia ruh? Masya Allah, nggak nyampe 1 jam, ahli ruh semua. Ahli ruh semua. Jadi kalau ada orang nanya ruh, jawabannya apa? Urusannya Allah, bukan urusan kamu, urusan saya. Selesai kan? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Allah bilang aja, Allah aja bilang ruh urusannya Allah, kok kamu mau gaya-gaya ngurusi ruh? Udah nggak usah gaya, urusi yang lain. Itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulir ruh min amri Rabbi. Enak atau nggak enak? Enak. Allah nggak ngasih beban aneh-aneh, kok kita berpikir yang aneh-aneh. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada orang yang nanya, Bib, wujud ruh saya kira-kira seperti apa? Ya udah, jawabannya
tunggu malaikat Israel cabut kamu. Nanti kamu akan melihat sendiri wujud rohmu. Mungkin, itu masih mungkin loh ya. Karena saya juga nggak tahu di alam barzah ada cermin nggak ya. Kalau di alam barzah nggak ada cermin, kira-kira roh itu bisa nggak dipakai kamera gitu? Roh di alam barzah pakai kamera gitu, lihat gitu, bisa nggak? Wallahu a'lam, belum ngalami kok. Mau coba ngalami? Jangan. Kita mau hidup yang panjang, sehat walafiat fi taatillah. Pasti berakhir, hidup ini pasti berakhir untuk setiap manusia. Nah, juga kita nggak ngerti loh, nanti bisa lihat wujud kita nggak? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Namanya juga itu misteri, rahasia. Kalau ada orang yang nanya, Bib, kira-kira Bib, ya, ruh itu jenis kelaminnya apa? Ya jawabannya sederhana, manusia itu ada dua, laki dan perempuan. Maka ruh sama dengan manusia, ada ruh laki-laki dan ada ruh perempuan. Itu jelas. Namun jenis kelaminnya ya itu. Bib, nanya lagi Ustadz, kira-kira ruh bisa terbang apa enggak? Ya Allah, mumet aku. Terus apa manfaatnya kalau kamu tahu ruh bisa terbang? Jangan khawatir, di dunia ini kita nggak bisa terbang, Allah kasih pesawat kok. Gitu aja kok, repot. Betul? Kita nggak bisa terbang, Allah kasih pesawat. Kita nggak bisa nyelam, Allah kasih kapal selam. Nah kok mikir nanti di alam barzah terbangnya gimana, Beb? Emang perlu terbang? Mikirnya aneh-aneh. Yang mikirnya begini-begini, biasanya ujung-ujungnya konslet, plek, jeglek. Na'udzubillah min dzalik. Tahu konslet, terus kalau ada listrik di rumah loh, konslet apa konslet itu istilahnya ya. Terjadi kecelakaan kabel ketemu kabel, apa namanya? Ya sudah konslet gitu aja ya. Nah, begengsernya akhirnya apa? Jepret, terserah, jepret, jeglek, macam-macam tuh bahasanya. Iya. Terus akhirnya apa? Listriknya mati. Nah itu otak ya, otak kalau banyak mikir ruhnya protes, sama ruhnya dijeglekin jeglek gitu ya. Akhirnya black out, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi nggak bisa mikir apa. Makanya nggak usah banyak mikir aneh. Sukanya mikir aneh. Ada yang nanya, Bib, kira-kira ruh itu sholat atau tidak? Ya kamu tuh ya sholat pakai ruh. Yang sholat ini manusia, fisiknya sholat, hatinya juga sholat. Nah, berarti ruhnya perlu wudhu. Nah ini jeglek lagi. Yang diwudhu itu bukan ruh, yang diwudhu itu jasad. Kalau jasadmu wudhu, nanti ruhmu jadi suci. Ruhnya muslim udah suci, dikatakan suci karena ketempelan dosa. Iya, dibersihkan dengan wudhu. Rena lagi, Bib, iya. Ruh bisa kenalan sama jin apa enggak? Wah, Masya Allah. Wong jin saja juga penasaran sama ruhnya dia kok. Jin itu kan nama makhluk. Untuk hidup kan jin butuh ruh. Yang nggak butuh ruh itu kan kambing, ya sapi itu nggak butuh ruh. Makanya selesai. Jin itu ada ruhnya. Oh, jinnya juga bingung kok wujud rohnya jin seperti apa kok. Seperti apa ya wujudku. Jinnya juga bingung. Jangan kemudian roh saya berinteraksi dengan jin. Masya Allah. Ya Beb, yang malam Jumat gentayangan itu rohnya siapa? Nggak ada roh gentayangan malam Jumat. Iya, yang gentayangan malam Jumat itu malaikat. Jadi jangan suka terkena ya propaganda untuk menjelekkan malam Jumat. Malam Jumat itu malam sholawat, malam Jumat itu malam al-kahfi, ya, malam Jumat itu malam zikir, malam Jumat itu malam hari rayanya umat Islam. Makanya nanti antum muslim kalau jadi sutradara, mulai ganti, jangan buat film-film serem malam Jumat. Malam Jumat, Masya Allah. Ini pencemaran malam Jumat ini, pencemaran malam Jumat. Padahal kalau malam Jumat itu yang kita dengar, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Betul tak betul? Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Malam Jumat, betul, jangan malam Jumat. Aneh, itu pelecehan malam Jumat. Anehnya itu kok kita ini loh, kita ini kok sukanya buat jadi malam Jumat malam serem, padahal itu malam yang paling mulia. Rubah ya, rubah malam Jumat malam yang paling mulia. Nanti kalau membuat yang serem-serem malam Ahad, malam Minggu, biar orang takut keluar hari Sabtu malam Minggu. Hati-hati lo malam Minggu. Itu biasanya nongol di situ malam Minggu dia. Keluarnya kalau malam Minggu, malam Jumat pengajian dia. Kalau malam Minggu dia nongol di situ serem, hati-hati kamu, kan begitu. Apakah ada ruh gentayangan? Tidak ada ruh gentayangan dalam arti dia bebas setelah melakukan tindakan kejahatan dalam kehidupannya, bunuh diri, gantung diri, atau yang mengalami kecelakaan sebagai seorang syuhada, dia ditabrak kemudian akan gentayangan di jalan itu muncul dengan wujud berdarah, kemudian nakut-nakutin sopir. Gak ada. Ruh itu cuman tempatnya kalau meninggal dunia di alam barzah. Kalau ruhnya baik, diletakkan di